Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bertemu pada hari ini dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galaneng yang Aben Basih pada hari ini Selasa 12 Agustus 2025. Sebelum kita akan bersama-sama memulai segenap tugas tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan kita di sepanjang hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya di dalam firman Tuhan kita beroleh kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa yang mencipta, mengatur, memelihara kehidupan kami dengan lengkap dan sempurna. Bapa yang selalu setia, menjaga, memberkati, dan melindungi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, untuk kesempatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di mana pada pagi hari ini kami boleh bangun ada dalam keadaan selamat, kami boleh ada dalam keadaan yang sehat, ada dalam keadaan yang kuat, semua oleh karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami bersama-sama akan memulai segenap tugas tanggung jawab pekerjaan kami di sepanjang hari ini, kami datang kembali di hadirat-Mu yang kudus. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyediakan telinga dan hati kami untuk kembali kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini akan menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami, yang akan menuntun kehidupan kami lebih berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi dan menguduskan, sehingga apa yang hamba perkatakan itu adalah sungguh menjadi kebenaran firman Tuhan yang ingin Kau sampaikan bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat. Yang pertama dari Mazmur 18 ayat yang ke-47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Dan ayat yang kedua terambil dari Lukas 24 ayat 46. Yesus berkata, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga." Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema Pujilah Tuhan. Pengalaman hidup pemazmur bersama Allah penuh dengan dinamika. Ia mengalami tekanan dalam hidup, tetapi kemudian merasakan kelepasan dan kemenangan karena Allah. Itulah sebabnya ia menutup mazmurnya dengan syukur dan puji-pujian. Puji-pujian pemazmur dimulai dengan pernyataan iman bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Ayat yang ke-47. Ini bukan sekedar ungkapan pujian, melainkan sebuah pernyataan iman dari seorang pemazmur yang telah merasakan bagaimana Tuhan telah menyelamatkannya di tengah kesulitan hidup. Istilah gunung batu menggambarkan karakter Tuhan yang teguh, tidak berubah, dan dapat dipercaya sepenuhnya. Dan ini sungguh nyata di dalam pengalaman yang telah dijalani pemazmur. Pergumulan hidup dan kelepasan yang dia peroleh membuat pemazmur belajar dan menemukan bahwa Allah adalah Tuhan yang hidup. Lalu dalam Lukas 24 ayat yang ke-46, Yesus sendiri mengingatkan bahwa penderitaan dan kebangkitan Mesias
bukanlah kecelakaan, melainkan bagian dari rencana ilahi yang telah dinubuatkan. Mesias harus menderita agar kita dipulihkan. Ia harus bangkit agar kita memiliki pengharapan untuk hidup yang kekal. Dengan kebangkitannya, Yesus menunjukkan bahwa Tuhan sungguh hidup. Ia tidak tertahan di dalam kubur dan kuasa maut tidak sanggup membungkam kasih-Nya. Tuhan hidup. Dia menyertai kita. Kebangkitannya membebaskan umat manusia dari ikatan dosa dan memberikan harapan serta kehidupan baru. Ketika badai kehidupan datang, entah itu penderitaan, kegagalan, kesedihan, kekhawatiran, atau ketidakpastian, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak mati. Dia hidup dan hadir menolong. Seperti Daud, kita bisa berkata dengan iman, "Terpujilah Tuhan gunung batuku." Karena kita tahu bahwa gunung batu itu bukan sekedar simbol belaka, tetapi Yesus sendiri yang bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu hidup dalam setiap detik kehidupan kita. Bahkan saat badai menerpa, mampukah kita tetap berseru, "Terpujilah gunung batuku"? Dan sudahkah kita hidup dalam kuasa kebangkitannya, bukan sebagai beban, tetapi sebagai sebuah berkat? Kiranya kita menjadikan hidup kita sebagai pujian yang mengumandangkan karya dan kemuliaan Allah yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Melalui kesaksian seorang pemazmur yaitu Raja Daud, di mana dia sungguh bisa merasakan kebaikan, kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga oleh iman dia berseru bahwa Engkau adalah gunung batu dalam kehidupannya. Dengan iman yang sama, kami juga berseru di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah gunung batu kami, tempat di mana kami boleh menaruh iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, untuk selalu mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Untuk percaya bahwa Engkau adalah gunung batu, benteng yang kokoh, tempat perlindungan yang teguh di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan Kau mau mati untuk menebus segala dosa-dosa kami. Dan oleh kebangkitan Tuhan, kami beroleh hidup yang kekal. Dan kami memiliki pengharapan untuk kami menikmati kerajaan surgawi bersama-sama dengan Engkau. Itulah pengharapan kami yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, hari ini kami kembali akan melaksanakan semua tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus, sehingga oleh kuasa yang menaungi kehidupan kami diluputkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk kami dimampukan menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami.
Dan oleh karena kuasa Roh Kudus yang menghidupi kehidupan kami bisa bersaksi melalui kehidupan kami, melalui perkataan dan perbuatan kami. Sehingga dimanapun kami bekerja, dimanapun kami berkarya, kami boleh menjadi saksi dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan keluarga kami. Kami membawa suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Engkau memberkati, menyertai, dan senantiasa memimpin kehidupan keluarga kami. Terpujilah namamu Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa, kami rindu berdoa bagi orang-orang di sekitar kami, di mana mungkin pada saat ini mereka mengalami kesesakan, mereka mengalami keputusasaan, mereka ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi, mereka kehilangan pengharapan, mereka hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Mari Roh Kudus, kuasa Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Penghiburan Tuhan yang sempurna dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan memakai kehidupan kami, anak-anak Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi, untuk kami boleh menjadi terang, untuk kami boleh menjadi saluran berkat di dalam kehidupan mereka. Sehingga melalui kehidupan kami, perbuatan dan perkataan kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan oleh karena kesaksian hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan akan menyertai kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Shalom.